Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, eh, Jack Canfield ini memang pribadi yang luar biasa. Saya membaca beberapa bukunya, dan bukunya memang adalah buku-buku yang menjadi rujukan para pemain bisnis, rujukan bagi mahasiswa, ya, pelajar dan sebagainya yang ingin menjadi pribadi yang sukses. Karena dia memiliki beberapa konsep teori yang cukup bagus dan kemudian dia praktekkan atau dia coba praktekkan kepada beberapa orang. Di dalam buku itu disebutkan 3.000 lebih orang yang sudah mempraktekkan apa yang dia sampaikan, dan kemudian hampir 90% itu menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Jack ini luar biasa bagus dan bisa diaplikasikan dengan mudah. Untuk itu rekan-rekan sekalian, hari ini ya saya akan berbagi dengan Anda, tapi akan saya mulai dengan tayangan yang di layar yang bisa Anda lihat. Oke, saya berubah dulu Mas Kiki. Coba ya, sebentar ya. Oke, nah rekan-rekan sekalian, kita awali dengan personality ya. Seringkali kita gagal untuk sukses karena kita tidak memahami diri kita sendiri. Untuk itu rekan-rekan sekalian, ya, ada nilai positif sebanyak 6, yaitu 1 suka membantu, 2 suka berbagi dan melayani, 3 responsif, 4 bisa diandalkan, 5 menyenangkan, 6 berpikir positif. Ya. Lalu kemudian ada nilai negatif, 1 cuek, 2 egois, 3 malas, 4 tidak bertanggung jawab, ya, 5 nyebelin, dan kemudian yang ke-6 adalah berpikir negatif. Nah, coba rekan-rekan sekalian, Anda pilih 3 yang positif dan 3 yang negatif untuk diri sendiri. Coba sekarang dimulai dengan memilih 3 yang positif dan 3 yang negatif untuk diri sendiri. Untuk itu rekan-rekan sekalian, ya, bisa menyebutkan nomornya saja. Misalnya nilai positif saya nomor 1, nomor 3, nomor 6, ya. Lalu kemudian yang negatif apa? Silakan Anda pilih, ya. Bagi Anda yang nggak punya bolpen atau nggak punya kertas, silakan diingat-ingat saja. 3 yang positif pakai nomornya, dan 3 negatif yang dipilih nomornya saja. Ya, karena nanti materi akan saya bagikan kepada Anda dalam bentuk PDF. Materi ini akan saya bagikan kepada Anda dalam bentuk PDF. Oke, silakan pilih yang 3 positif, lalu 3 negatif. Oke, 3 positif, 3 negatif. Sudah diingat nomor-nomornya rekan-rekan sekalian? Oke, baik ya. Oke, kalau sudah selesai coba angkat tangan, angkat tangan. Sudah diingat, angkat tangan. Oke. Oke, baik ya. Kalau 1-2 orang sudah angkat tangan, saya pikir waktu ini sudah cukup ya untuk Anda memilih 3 positif, 3 negatif. Lalu saya evaluasi. Evaluasinya begini rekan-rekan sekalian. Kalau pilihan Anda yang positif dan pilihan Anda yang negatif, nomornya sama, misalnya yang positif pilih nomor 3, yang negatif juga pilih nomor 3. Itu Anda harus mengevaluasi diri Anda lagi. Ya, kenapa demikian? Karena nilai-nilai positif 1 sampai 6 itu sama dengan lawan katanya 1 sampai 6 negatif. Jadi yang positif dengan negatif itu lawan katanya. Artinya apa? Kalau Anda memilih nomor yang sama, Anda harus mengevaluasi diri Anda sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau Anda tidak evaluasi, bisa jadi Anda adalah orang yang bingung dengan diri sendiri. Ya, kenapa demikian? Satu contoh begini. Kalau Anda memilih angka 1, suka membantu, maka jangan pilih nomor 1 cuek. Ya, artinya apa? Kalau mau suka membantu aja, ngapain pakai cuek? Gitu. Kalau Anda memilih nomor 2 suka berbagi dan melayani, maka jangan pilih nomor 2 yang negatif yaitu egois. Kalau Anda suka berbagi, ya berbagi aja. Lalu kemudian jangan munculkan egoisme. Nah, ini yang kemudian saya memberikan kesimpulan begini, rekan-rekan sekalian. Kalau mau jadi orang baik, totalitas. Baik aja. Gitu. Tapi kalau mau jadi orang brengsek, jadi preman, jadi ini, nah totalitas juga. Ya, senggol, bacok, gitu ya. Kemudian dibully, hantam, gitu ya. Nah, jadi kita nggak jadi orang tanggung-tanggung. Nah, seringkali kita melihat ya rekan-rekan sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya ya di YouTube atau di media sosial begitu ya. Dia ingin disebut sebagai tokoh agama, tetapi kemudian dia sendiri mencaci maki tokoh agama yang lain gitu. Nah, ini akan membingungkan umatnya. Jadi media sosial akhirnya jadi sampah karena apa? Kita tidak bisa mengikuti siapa sebenarnya yang bisa kita ikuti. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang baik, kadang-kadang mencaci maki, kadang-kadang suka menyalahkan orang lain dengan kalimat dan kata-kata yang kotor, yang jelek, dan sebagainya. Nah, untuk itu rekan-rekan sekalian, oke, kita jadi diri kita sendiri, lalu kemudian jadilah pribadi yang kemudian kalau positif, ya positif aja, kalau yang negatif, negatif saja. Itu yang pertama. Evaluasi yang kedua, rekan-rekan sekalian, memang kita tidak bisa lepas. Kita punya sisi positif dan juga sisi negatif. Tapi pakar psikologi yang benar-benar memahami psikologi mengatakan bahwa tidak ada yang benar
Dan tidak ada yang salah dengan sifat yang kita miliki. Jadi kalau Anda cemburu, Anda jealous, ya, Anda pendendam, Anda suka iri, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau tempatnya salah. Oke? Satu contoh begini, Pak Krisna punya sepatu harga 10 juta, baru beli dari toko, ya, tiba-tiba diletakkan di meja makan, sementara di situ ada mertua, ada orang tua, ada anak-anak kita makan bareng. Saya yakin selera makannya berkurang itu, ya, yang di meja makan. Kenapa? Karena ada sepatu yang kemudian ditaruh di atas meja makan. Walaupun sepatunya harga 10 juta, rekan-rekan sekalian. Oke? Karena sepatu ini tidak pada tempatnya, maka kemudian yang terjadi apa? Salah. Nah, demikian pula dengan kita. Anda boleh pendendam, tapi kalau kemudian dendam Anda mengatakan Anda tidak akan marah, kemudian tidak mukul orang yang caci maki Anda, tapi di dalam hati Anda mengatakan, kamu di mana, saya di mana. Suatu ketika nanti 2-3 tahun ke depan, kamu di mana, saya di mana. Nah, itu kalau Anda simpan di dalam hati, ya, nilai-nilai dendam itu menjadi produktif di dalam diri Anda, menjadi produktif di dalam diri Anda. Kalau Anda cemburu dengan karir orang lain, kalau Anda jealous dengan karir orang lain, oke, lalu kemudian Anda berpikir 2-3 tahun ke depan, ya, kamu karirnya di mana, saya di mana. Itu cemburu, itu jealous kita. Tapi kemudian itu produktif karena apa? Menempatkan pada tempatnya. So, rekan-rekan sekalian, yang ketiga evaluasinya adalah bersahabatlah dengan diri sendiri, jangan pernah bertengkar dengan diri sendiri, jadilah pribadi yang otentik, apapun yang positif, apapun yang negatif di dalam diri Anda, asal Anda menempatkan pada tempatnya, maka Anda akan kelihatan indah. Oke, maka Anda akan kelihatan indah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, rekan-rekan sekalian,